Saudara, peristiwa ledakan di sekolah yang dilakukan anak berhadapan dengan hukum bisa menjadi alarm untuk semakin memperkuat bagaimana proteksi anak dari konten negatif di media sosial. Apa saja proteksi itu? Kita akan ulas bersama dengan Komnas Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G. Ada Pak Satriwan Salim sudah bergabung bersama kami di Studio Orange Kompas TV. Selamat pagi Pak Satriwan. Selamat pagi Pak Desti. Ya, kemudian melalui sambungan daring sudah ada Ketua KPAI Bu Margaret Aliatul Maimunah dan juga Wakil Ketua Komisi 10 DPR dari fraksi PKB Pak Lalu Hadrian Irvani. Selamat pagi Bu Margaret, selamat pagi Pak Lalu. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Pak Satriwan. Iya, kita pagi hari ini membahas hal yang cukup penting dan sangat penting menurut saya karena peristiwa ledakan yang terjadi di salah satu sekolah di Jakarta ini dilakukan siswa dan ini bisa dikatakan pertama kali terjadi di Indonesia. Kenapa saya mengatakan pertama kali di Indonesia? Karena terduga anak yang berhadapan dengan hukum ini terpengaruh konten kekerasan yang ada di luar negeri, begitu ya, bisa di Amerika Serikat paling banyak begitu ya. Nah, saya ingin ke Pak Satriwan dulu. Pak Satriwan, bagaimana Anda bisa mencermati ini? Ada anak siswa kelas 12 kalau tidak salah, begitu, salah satu sekolah, dan anak ini cukup pintar bisa dikatakan begitu, terpengaruh paparan konten kekerasan dari media sosial begitu ya. Apa yang Anda cermati dari sini? Ya, ini tentu menjadi alarm ya bagi sistem pendidikan kita, khususnya bagaimana sekolah, orang tua, guru, negara, masyarakat untuk mengatur ya, mengelola akses internet, ya kan. Kemudian juga bagaimana penggunaan ponsel gitu. Kita tahu data menunjukkan 1 dari 3 pengguna ponsel di Indonesia adalah usia anak gitu ya. Yang mirisnya 74% itu anak menggunakan media sosial, menggunakan HP 74% itu tidak ada kontrol pengawasan aturan dari orang tua. 75% tidak ada kontrol dan pengawasan. Betul, tidak ada pengawasan gitu. Nah, yang ketiga, kalau kita berbicara tentang data, memang dari jurnal terakhir misalnya dari Sapien Labs Amerika Serikat yang meneliti 100.000 anak muda ya di 47 negara, hasilnya menunjukkan bahwa makin cepat makin dini usia anak itu menggunakan HP, menggunakan gawai, itu makin buruk kondisi kesehatan mental mereka pada saat dewasa muda. Jadi makin cepat anak-anak itu menggunakan media sosial, menggunakan HP, ya kan, gawai, itu makin cepat juga berdampak negatif terhadap buruknya kondisi kesehatan mental mereka. Nah, itu 100.000 sampel kan yang diteliti gitu. Ini menandakan bahwa ini sudah menjadi alarm. Kita harus betul-betul restriktif, saya rasa. Harus ekstrim. Negara-negara di Eropa, negara Amerika bahkan sudah melarang menggunakan HP di sekolah. Bahkan Swedia itu sudah paper based lagi. Balik lagi ke zaman dulu, betul, paper based lagi. Betul, karena ada dampak-dampak negatif dari penggunaan ponsel. Rata-rata anak kita menggunakan ponsel, Mbak Anita, itu 4-5 jam sehari. Padahal WHO itu UNICEF juga gitu memberikan batasan maksimal 2-3 jam saja gitu ya. Australia itu lebih ekstrim, bahkan ada undang-undang di Australia yang baru disahkan, yaitu anak di usia di bawah 16 tahun itu dilarang menggunakan media sosial. Platform media sosial itu dilarang ya kan untuk mengiklankan kepada anak ya kan, bahkan kalau ketahuan itu platform atau perusahaannya didenda 50 juta dolar. Nah, di kita regulasi tentang pengelolaan bahkan pembatasan terhadap gawai, terhadap media sosial itu belum setegas dan sejelas dari negara-negara Eropa atau Amerika dan Australia tadi gitu. Di sekolah sekarang anak bebas menggunakan
gawai, bahkan kita lagi ngomong, lagi menjelaskan gitu ya, kalau gurunya tidak membuat aturan yang jelas, itu murid biasa aja sambil TikTokan gitu kan, sambil bermedia sosial. Bahkan kemarin ujian TKA anak-anak sambil live TikTok gitu, itu kan jelas melanggar aturan gitu. Nah, kita sangat permisif sekarang terhadap gawai di sekolah itu. Tapi kan kalau kita lihat ya, kalau Anda tadi mengatakan di luar begitu, di Eropa, kemudian di Australia, bahkan balik lagi ke paper based. Tapi kemudian apa yang terjadi di Indonesia, justru di Indonesia pembelajaran kita sekarang sudah mulai digitalisasi semuanya. Anak-anak, tugas anak sekolah semuanya by handphone. Harus punya tablet, harus punya laptop begitu. Apa yang perlu dirubah ataukah memang sedemikian sedemikian harus dirubahkah secepat ini begitu ya, untuk jangan sampai peristiwa ini terjadi lagi, sampai menurut Anda perlu ada pelarangan anak menggunakan media sosial, anak di bawah umur, di bawah 16 tahun? Iya, saya pikir itu kalau mau meniru Australia betul ya, melarang di bawah 16 tahun. Tetapi setidaknya harus ada regulasi yang tegas dari pemerintah pusat gitu ya, berlaku nasional gitu. Yang satu, membatasi anak menggunakan gawai di sekolah. Padahal sumber belajar itu tidak hanya digital. Sumber belajar itu sangat variatif sekali. Bisa yang sifatnya sosial, bisa yang sifatnya lingkungan sekolah, lingkungan sekitar masyarakat gitu. Justru anak-anak kita interaksi sosialnya sekarang berkurang. Kemudian etika sosialnya, pubbing, kita tahu kan ya, orang ngomong tapi matanya ke HP gitu kan. Nah, etika gitu. Jadi saya pikir pendidikan justru jangan berkontribusi untuk membentuk anak-anak kita yang tidak berkarakter gara-gara bermedia sosial yang tidak terbatas dan menggunakan HP yang tidak terbatas. Oke, saya ke Pak Lalu, mungkinkah kemudian DPR juga mendorong adanya pengawasan ataupun perubahan regulasi terkait dengan juga pendidikan kita begitu di Indonesia, yang saat ini kita tahu sistem pendidikan kita semuanya digital begitu. Anak-anak tugasnya dari handphone, dari tablet, bahkan dari laptop begitu ya. Dengan adanya kasus ini, balik lagi kita bisa mencontoh negara luar begitu. Tadi Anda sebutkan negara Eropa begitu Pak Satriwan, bahkan Australia melarang anak di bawah umur, anak di bawah 16 tahun untuk menggunakan media sosial, memiliki akun media sosial. Bagaimana kemudian DPR bisa melakukan fungsi pengawasan termasuk juga adanya perubahan regulasi ini? Baik. Jadi pertama, kami di Komisi 10 DPR RI menyampaikan bahwa hal ini merupakan kejadian yang seharusnya tidak terjadi. Di tengah gencarnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan program-program, regulasi-regulasi untuk mencegah kekerasan ataupun tindak-tindak pidana yang ada di sekolah-sekolah. Yang kedua, kami ingin sampaikan bahwa pemerintah harus segera mengeluarkan regulasi terkait dengan pembatasan-pembatasan khusus bagi konten-konten media sosial yang negatif. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa konten sosial di media sosial yang negatif? Ya tentu harus ada komunikasi lintas kementerian. Tidak bisa hanya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah saja, karena memang regulasi itu ada di Komdigi. Kemudian peran dari DPR dalam mengawasi program-program maupun aturan-aturan yang hari ini sudah berlaku, itu menjadi keharusan kami. Dan kami tentu dengan kejadian seperti ini harus lebih aktif lagi. Data-data yang ada dari KPAI juga harus menjadi rujukan bagi kementerian baik pendidikan dasar menengah maupun Komdigi. Nah, di beberapa negara seperti yang dicontohkan oleh Mas Satriwan tadi, bahwa itu juga bisa dijadikan sebagai studi banding, sebagai komparasi dalam membuat regulasi. Kondisi kita hari ini sungguh sangat darurat karena tidak selayaknya pendidikan kita dibumbui dengan kekerasan-kekerasan, apalagi tindak pidana. Sampai dengan membuat bom ini kan sungguh luar biasa ini. Nah, ini yang baru ketahuan. Belum lagi yang kira-kira nanti ke depan, yang hari ini memiliki niatan yang sama dengan terduga pelaku ini. Nah, oleh sebab itu, kondisi ini darurat. Semua pemangku kepentingan harus sama-sama kita duduk bareng. Kita buat regulasi, apakah itu judulnya pengelompokan usia, apakah itu judulnya pembatasan durasi bermain media sosial, atau apapun judulnya, ini harus dibicarakan bareng-bareng. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, KPAI, Komdigi, dan kami di DPR siap untuk duduk bersama untuk melakukan
atau mempersiapkan regulasi agar kejadian ini tidak terus terjadi. Oke, Ini kan terus terjadi ini. Kapan rapat itu kira-kira akan terlaksana begitu ya, Kemendikdasmen, kemudian juga ada Komdigi, karena kalau kita lihat di harian Kompas saja hari ini yang terbit 12 November 2025, headline-nya pelaku ledakan terinspirasi dari tayangan internet. Kalau kita sudah berbicara soal pembatasan konten negatif di media sosial, kita sudah lama sekali membahas soal ini, tapi kemudian sepertinya dalam prakteknya ini belum maksimal begitu ya. Sebenarnya apa yang jadi penghambat dari soal regulasi di sana begitu sampai kita kecolongan dalam tanda kutip ya, pelaku ledakan ini, anak berhadapan dengan hukum ini terinspirasi dari tayangan internet loh, Pak Lalu? Iya, kami di Komisi 10 insya Allah tanggal 17 akan mengundang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membahas banyak hal, termasuk salah satunya adalah ledakan di SMAN 72 ini. Nah, kemudian regulasi-regulasi yang saya maksud tadi, ini sebenarnya sudah banyak ini Mbak. Regulasi tentang tindak kekerasan di antisipasi tindak kekerasan di sekolah juga sudah ada permennya. Kemudian di perguruan tinggi juga sudah ada permennya. Tetapi kenapa hal ini masih terus terjadi? Berarti ada yang salah. Oleh sebab itu kita akan evaluasi, kita sama-sama akan komunikasi, dan tentunya nanti akan menghasilkan suatu regulasi yang betul-betul digunakan dalam rangka pencegahan itu. Yang kedua, peran orang tua juga menjadi sangat penting. Karena kuncinya adalah di orang tua dan komunikasi dengan pihak sekolah. Guru, kepala sekolah tentunya harus dilibatkan betul. Nah, yang saya sampaikan tadi seperti Permendikbud nomor 46 tahun 2023, Permendikbud Ristek 55 tahun 2024 sebenarnya sudah jelas di situ tercantum proses-proses preventif dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi saya sampaikan kenapa kita sampai kecolongan, berarti ada yang salah. Nah, apa yang salah? Ya kita harus bertemu. Dikdasmen, Komisi 10, Komdigi, KPAI, ayo kita kumpul bareng supaya kita bisa betul-betul mengambil suatu kesimpulan agar nanti regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa dijalankan sehingga untuk mencegah hal-hal yang terjadi ke depan. Oke, kalau Pak Lalu masih mencari, kita akan cari siapa yang harus bertanggung jawab, termasuk juga apa yang harus dievaluasi di sini. Kalau Pak Satriwan melihat apa yang salah dari sini? Ya, sebenarnya kalau berbicara bagaimana implementasi, ya banyak yang keliru atau yang salah sebenarnya Pak Lalu ya. Permendikdasmen nomor 46 Permendikbud nomor 46 2023 itu tentang TPPK itu memang hanya menjadi macan kertas gitu. Nah, kenapa Anda mengatakan menjadi macan kertas? Kenapa misalnya Pemda itu diwajibkan oleh Permen 46 memiliki TPPK sampai ke level sekolah. Betul, tahun 2023 hampir semua sekolah, bahkan sekarang 93,3% sekolah sudah punya TPPK, tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Habis itu ngapain? Nggak tahu mau ngapain. Ya kan Pemda tidak punya tuh TPPK. Ya kan, kalau toh pun punya Pemda kabupaten, ya kan kota, provinsi, kerjanya apa? Kita belum tahu juga gitu kan ya, apa yang mereka lakukan, sosialisasi, pelatihan. Tim TPPK itu juga diwajibkan untuk melakukan pencegahan dan penanganan kalau sudah terjadi. Kita mau tanya, apakah Kemdikdasmen memiliki data berapa sekolah yang terjadi perundungan di Indonesia? Saya rasa tidak punya. Kemudian apa strategi TPPK untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan di sekolah? Apakah kementerian punya? Saya rasa tidak punya. Mungkin juga KPAI tidak punya. Kalau TPPK-nya berjalan, itu pasti ada datanya, ada yang dia lakukan apa gitu kan. Jadi peraturan memang kita sudah over, sangat banyak sekali. Komdigi kemarin juga membuat misalnya PP nomor 17 tahun 2025 tentang sistem tata kelola penyelenggaraan elektronik untuk perlindungan anak. Tapi ya tadi kita implementasi di sekolah kita nggak tahu TPPK harus seperti apa, kekerasan tetap terjadi dan itu fenomena gunung es. Saya yakin banyak yang sebenarnya akan potensi yang lebih gitu kan ya. Dan itu nauzubillah ya gitu kalau kita tidak luar biasa juga menanggulanginya karena kejadiannya sudah luar biasa. Oke, saya ke Bu Margaret. Bu Margaret, kalau dari KPAI sendiri melihat kasus ini begitu ya, sungguh miris begitu, ada anak berhadapan dengan hukum dan bahkan pelakunya terinspirasi dari tayangan internet. Dari KPAI sendiri pendampingannya seperti apa kepada anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk juga kepada para korban? Iya, baik Mbak. Mohon izin ya, mohon maaf saya lagi di jalan. Mudah-mudahan bagus ini ya. Jadi kemarin terkait dengan kasus ledakan di SMAN 72,
kami sudah melakukan pengawasan untuk memastikan yang pertama bahwa anak-anak korban yang mengalami luka sudah mendapatkan penanganan medis, dan alhamdulillah itu sudah dilakukan. Kami juga memberikan apresiasi karena terakhir kami mengunjungi rumah sakit di hari Senin, kondisi para anak korban yang mengalami luka di beberapa rumah sakit sudah mulai membaik gitu ya, meskipun juga masih ada 1-2 yang agak berat gitu. Kemudian terkait dengan selain penanganan medis, kami juga memastikan bahwa anak-anak itu mendapatkan pendampingan psikologis, dan pendampingan psikologis ini tidak hanya terbatas kepada anak yang mengalami luka saja, tetapi juga kepada seluruh siswa di SMA N72 yang pada saat kejadian kemarin mendengar adanya ledakan, menyaksikan adanya ledakan, dan juga menyaksikan teman-temannya mengalami luka-luka dari akibat peristiwa tersebut. Nah, alhamdulillah kemarin juga hari Minggu KPAI juga bersama-sama dengan beberapa pihak ikut rakor terkait dengan membicarakan bagaimana kelanjutan belajar di SMA N72, dan kita semua berharap bahwa itu segera bisa dilangsungkan proses belajar, dan situasinya memang nggak bisa dilakukan secara normal ya, mungkin karena situasinya masih darurat sehingga harus dilakukan daring. Tapi sebelum masuk pada proses belajar, yang perlu juga dipastikan adalah pendampingan psikologis, dan hari Senin kemarin pasca rakor alhamdulillah dalam kunjungan KPAI ke sekolah, KPAI juga melihat bahwa proses pendampingan psikologis kepada anak-anak sudah dilakukan melalui daring, tidak hanya kepada anak yang sedang dirawat, ya anak yang dirawat di rumah sakit pun juga mendapatkan pendampingan psikologis, kemudian semua siswa juga mendapatkan pendampingan psikologis, termasuk juga para pendidik. Dari pantauan, termasuk juga para pendidik. Iya, para pendidik juga pada saat hari Senin kemarin juga sedang dilakukan pendampingan secara offline untuk para pendidik, dan pendampingan psikologis juga dilakukan untuk orang tua secara daring juga di hari Senin. Dan hari ini terkait dengan anak terduga pelaku juga KPAI juga ikut melakukan pengawasan terkait dengan anak terduga pelaku. Kita melakukan kunjungan ke rumah sakit, dan alhamdulillah pada hari Sabtu sempat bertemu dengan anak yang dimaksud, karena kondisinya memang sedang mengalami luka yang lumayan juga, kemarin kan sempat kritis ya, dan sudah dilakukan tindakan operasi. Kondisinya sudah semakin membaik, tetapi tentu masih dalam kondisi yang harus prioritasnya adalah ke penanganan medis dulu saya kira. Tetapi tentu kepada anak tersebut juga perlu dilakukan pendampingan psikologis untuk selanjutnya bisa dilakukan pendalaman terkait, dan karena karena masih dalam usia anak, tentu seluruh proses harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, terkhusus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu, Mbak. Oke, termasuk juga karena memang penanganan medis ini yang sedang diutamakan dulu, diprioritaskan kepada anak yang berhadapan dengan hukum saat ini sekarang. Lalu bagaimana dengan komunikasi yang dilakukan KPAI kepada keluarga anak yang berhadapan dengan hukum? Sejauh ini komunikasinya seperti apa dan pendampingannya bagaimana? Tidak perlu secara detail dan seksama. Ya, kebetulan pada saat KPAI mengunjungi visit ke rumah sakit, kami tidak bertemu dengan keluarga yang bersangkutan, dan sampai hari ini KPAI belum juga melakukan secara khusus karena kami kemarin berpikir mungkin itu masih menjadi ranahnya para penyidik untuk melakukan upaya-upaya pendalaman. Kami menghindari terlalu banyak pihak-pihak masuk. Kami memberikan ruang terlebih dahulu, dan kami memang belum bertemu dengan orang tua ABH. Oke, Bu Margaret, ini kan kalau kita lihat ya kan pelaku ini, anak yang berhadapan dengan hukum ini terinspirasi dari tayangan internet. Bagaimana KPAI sendiri memandang sekrusial itukah kemudian sudah mengkhawatirkan saat ini kondisinya terkait dengan konten-konten negatif ataupun konten-konten kekerasan yang sudah
memapar atau anak-anak sudah terpapar ini, salah satunya ya ini yang anak berhadapan dengan hukum ini tadi? Anak berhadapan dengan hukum memang dari beberapa hasil apa namanya KPAI ketika melakukan pengawasan, termasuk ketika mendengarkan hasil konferensi pers dari penyidik ya, beberapa narasumber kemarin gitu. Anak berhadapan dengan hukum ini memang menyukai konten-konten yang berbau kekerasan gitu. Dan kemudian yang bersangkutan itu juga kemudian mengakses beberapa konten yang berisi peristiwa-peristiwa yang bermuatan kekerasan dari beberapa peristiwa di luar negeri, yang itu kemudian menjadi inspirasinya dia kemudian melakukan kejadian dan aksi seperti pada hari Jumat kemarin. Nah, memang kalau kita bicara konten negatif, saya kira memang konten negatif ini sangat berbahaya sekali ya, ketika anak mengakses konten tanpa ada pendampingan dari orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitarnya untuk menjadi support, mengarahkan kepada dia apakah ini tontonan ya atau konten yang boleh ditiru atau konten yang tidak boleh ditiru, kira-kira begitu. Jadi dari sisi keberadaan kontennya yang bermuatan negatif ini sudah berbahaya, ditambah dengan ketika anak mengakses tidak ada orang di sekitarnya yang menjadi guidance atau yang mengarahkan kepada anak-anak yang mengakses konten ini. Konten bermuatan negatif tentu tidak hanya yang berbau kekerasan ya Mbak, tetapi juga ada konten karena bermuatan pornografi, karena bermuatan judi misalnya, atau berisi perilaku-perilaku negatif yang dapat menjadi contoh anak untuk mengikuti perilaku tersebut. Oke, Anda masuk yang setuju atau tidak adanya pembatasan, tidak hanya soal pembatasan konten kekerasan di media sosial, tapi juga pembatasan bagaimana anak di bawah umur tidak boleh memiliki akun media sosial, supaya jangan sampai banyak sekali anak-anak yang nantinya yang terpapar konten dari kekerasan ini? Tingginya sebenarnya adalah bagaimana kita melakukan proteksi kepada anak-anak dari pengaruh negatif, dalam hal ini berarti konten-konten negatif. Tidak hanya terbatas pada kekerasan ya, tapi kepada semua konten yang tadi yang memang berisi muatan negatif seperti yang tadi saya sampaikan. Saya setuju ada upaya proteksi. Sebenarnya juga PP Tunas itu sudah ada mengatur di situ. Tetapi betul yang tadi disampaikan oleh Pak Satriawan, kemudian juga Pak Lalu gitu ya. Problemnya ini sebenarnya sebagian itu kan sudah ada regulasi, tetapi prakteknya ini yang kemudian menjadi kenapa masih bocor. Nah, misalnya di dalam PP Tunas ya kan ada bahwa anak usia di bawah 13 tahun dia harus dengan persetujuan orang tua. Nah, ketika disampaikan seperti itu di dalam aturan, ini yang kemudian sangat longgar, karena harus persetujuan orang tua. Iya, tapi kan kita bisa mengawasi? Bagaimana kita bisa mengawasi kalau itu sudah mendapatkan persetujuan orang tua? Misalkan seperti itu. Ini beberapa yang mesti menjadi pemikiran kita ya, Mbak. Tapi bahwa untuk tujuan proteksi anak-anak dari konten negatif, tentu kita setuju dilakukan upaya-upaya yang itu memang dimaksudkan untuk melindungi anak. Oke, perlu ada proteksi memang dari lingkup paling terkecil adalah keluarga. Tapi kemudian faktanya kita melihat banyak sekali keluarga yang belum concern soal itu, begitu soal gadget begitu ya, bukan hanya soal konten kekerasan. Betul. Banyak sekali sekarang speech delay mulai bermunculan begitu ya, karena memang anak kecil sudah dikasih gawai supaya dia diam, supaya orang tuanya juga kemudian bisa beraktivitas begitu. Apa peran yang harus dilakukan segera oleh orang tua dari lingkup terkecil begitu ya, jangan sampai kemudian anak terlalu mendapatkan hal konten-konten negatif ini dari media sosial. Peran dari keluarga sendiri, padahal kita tahu keluarga orang tuanya juga lagi sibuk bekerja juga. Ya, itu yang saya maksudkan Mbak. Jadi kan bagaimana kita bisa memastikan bahwa orang tua memberikan persetujuan, melakukan pendampingan, atau setidaknya orang tua paham isi dari PP Tunas ini, misalnya begitu. Termasuk ketika akses terhadap game online ya Mbak.
itu kan memang sudah ada aturan, misalnya game online ini diperuntukkan usia sekian. Tetapi kemudian siapa yang bisa memastikan bahwa anak mengakses game online itu sesuai usianya? Kalau lagi-lagi kemudian itu dikembalikan kepada orang tua nih, terkait dengan pengawasannya, saya kira tentu banyak sekali orang tua yang tidak mampu melakukan itu. Dan terkendalanya kan banyak, bisa jadi karena tidak mengetahui regulasi terkait, kemudian atau sebenarnya mengetahui tapi nggak punya waktu, kan begitu. Jadi macam-macam gitu ya. Nah, inilah yang kemudian saya kira menjadi hal yang mesti kita pikirkan. Kalau kemudian ini tidak memungkinkan, apa berarti butuh peran pemerintah dong untuk lebih ketat lagi terkait dengan aturan, misalnya pembatasan tadi itu gitu ya. Sepanjang itu untuk upaya proteksi, KPAI setuju pasti, Mbak. Oke, butuh peran pemerintah yang lebih ketat lagi, Pak Lalu. Kalau dilihat tadi Pak Satriwan mengatakan sebenarnya aturannya sudah banyak sekali begitu ya soal mengatur soal ini, tapi kemudian implementasinya, praktiknya di lapangan, kita masih kebobolan. Ya, memang ini tantangan tersendiri ya di balik derasnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, oleh sebab itu kerjasama semua pihak, baik lintas kementerian, orang tua dengan sekolah dalam rangka proteksi seperti yang disampaikan oleh Mbak Margaret tadi, saya sangat setuju bahwa hari ini kita dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Konten-konten di media sosial juga tidak hanya yang negatif, banyak juga konten-konten di media sosial yang edukatif. Nah, inilah yang perlu disosialisasikan kepada guru-guru kita di sekolah, bahkan kepada orang tua kita. Saya sepakat dengan pembatasan-pembatasan, misalnya sepanjang pembatasan itu juga harus sesuai. Ya, artinya konten-konten itu juga pemerintah harus memiliki listing mana konten negatif, mana konten-konten yang kira-kira bisa memberikan dampak edukatif atau dampak positif terhadap perkembangan para pelajar kita. Hari ini Presiden Prabowo Subianto sudah mengeluarkan impres tentang digitalisasi pembelajaran. Nah, itu salah satu upaya dalam rangka mengarahkan pelajar-pelajar kita bahwa penggunaan media sosial atau ilmu pengetahuan dan teknologi atau kemajuan teknologi ini betul-betul harus bisa dikembangkan ke arah positif. Literasi digital juga menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan dengan kondisi hari ini. Sosialisasi masif tentang peraturan-peraturan yang sudah keluar, kalau misalnya peraturan sebelumnya dianggap masih lemah, ya kami mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dari kejadian-kejadian yang sudah ada hari ini yang terus bermunculan ini untuk memperbaiki peraturan-peraturan tersebut agar betul-betul dilaksanakan dan diterapkan di sekolah-sekolah. Nah, oleh sebab itu ini juga tidak bisa, lagi-lagi saya sampaikan, tidak bisa merupakan kerja sendiri dari Kemdikbudristek. Semua pihak termasuk kami di DPR RI juga akan melakukan controlling atau pengawasan yang lebih ketat, termasuk teman-teman di anggota DPRD kabupaten kota maupun provinsi harus sama-sama membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan seluruh stakeholder dan pemangku kebijakan di bidang pendidikan baik di daerah maupun di pusat. Oke, kita akan tunggu bagaimana win-win solution-nya Kemendikbudristek, kemudian juga dari DPR, termasuk juga dari Komdigi, jangan sampai kemudian ini jadi seperti gunung es begitu ya. Saya terakhir ke Pak Satriwan. Pak Satriwan, menurut Anda 3 poin krusial yang harus segera dibenahi, jangan sampai ini terjadi lagi. Yang pertama adalah saya tetap concern ya kepada faktor penyebab. Memang faktor penyebab tidak hanya persoalan akses digital atau smartphone atau media sosial, juga termasuk bagaimana interaksi sosial anak. Ada bully itu kan ada kira-kira ada 4 jenis ya. Ada bully yang sifatnya verbal, ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya bully sosial, dan ada yang sifatnya cyber. Nah, yang bully sosial ini banyak juga terjadi di sekolah-sekolah kita yang anak dikucilkan. Kalau kita lihat kasus yang 72 ini ada dugaan ke sana kan gitu, dikucilkan. Dia dari keterangan kepolisian dikatakan bahwa anak ini tidak ada tempat bercerita katanya di rumah maupun di sekolah. Artinya di sekolah berarti ada dugaan gitu ya, lingkungan sekolah belum memberikan ruang yang nyaman, yang aman bagi murid-murid kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, guru-guru saya rasa dan orang tua pasti gitu ya, harus memiliki keterampilan di dalam pencegahan dan penanganan kekerasan.
Ya kan, jangan sampai tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan itu hanya sekedar nama label di sekolah, tapi dia nggak tahu kerjanya mau ngapain. Jadi kami mendesak, berharap Kemdikdasmen untuk gercep gitu ya, untuk memberikan pelatihan terkait dengan keterampilan bagaimana pencegahan kekerasan ini, anak bully itu harus seperti apa, indikasi bully itu seperti apa, ciri-cirinya, jangan dibebankan hanya semata-mata ke guru BK misalnya. Karena BK itu kalau untuk SMA tidak hanya bimbingan konseling tapi juga karir. Ya kan, BK itu satu guru BK itu mengelola sekian puluh murid gitu ya. Beda dengan guru yang lain atau wali kelas. Nah, saya pikir ini penting keterampilan itu yang kedua. Nah, yang ketiga harus ada pendataan, harus ada data yang jelas bagaimana bully itu di sekolah, strateginya seperti apa gitu kan, sehingga kita tahu daerah mana yang tingkat bullynya tinggi dan seterusnya. Nah, yang paling penting juga ini harus ada semacam satgas saya rasa secara nasional, satgas nasional untuk pencegahan dan penanganan kekerasan yang di dalamnya kementerian lembaga semuanya ada. Selama ini setahu saya tidak ada, KPAI sendiri, Kementerian PPA sendiri, Kemdikdasmen sendiri, Kementerian Agama juga sendiri, Pemda sendiri gitu ya. Nah, belum ada koordinasi dan harmonisasi untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ini gitu, agar anak kita tidak lagi menjadi korban. Karena bagi kami ini adalah fenomena gunung es. Ini kita fokus 72. Sebelumnya di hari yang sama di Aceh, anak juga dibully lalu dia bakar pesantrennya. Kemarin di Blora ya gitu kan, 30 anak yang jadi saksi, kemudian ada 4 anak mungkin yang jadi pelaku, kemudian dipindahkan. Dan ini sudah banyak yang seperti ini. Kita nggak mungkin seperti pemadam kebakaran nanti rame lagi kita diskusi lagi gitu tanpa ada tindakan yang nyata yang betul-betul melibatkan semua stakeholder tadi. Harus ada evaluasi yang secara menyeluruh, harus menyentuh kepada titik pokok permasalahan. Betul. Pasti supaya juga solusinya juga komprehensif. Karena saya melihat Pak Prabowo sudah sangat serius ya gitu dengan merespon ini gitu. Makanya dengan adanya misalnya Gus lalu ya sama Bu Margaret kita buat Satgas Nasional yang isinya semua KL plus misalnya organisasi pendidikan dan guru yang fokus untuk melakukan pencegahan dan penanganan, dan kita tahu kerjanya mau ngapain, gitu. mau ngapain di sekolah itu ya kan, mau seperti apa. Betul sekali. Oke, terima kasih Pak Satriwan telah bergabung bersama kami, kemudian Pak Lalu juga terima kasih. Kita tunggu bagaimana nanti akan ada solusi yang lebih komprehensif. Kemudian juga ada Bu Margaret, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.